Shalom, Sobat Marsap Podcast yang dikasih Tuhan. Hari ini kita berada di MUKI, Majelis Umat Kristen Indonesia. Apa itu MUKI? Nah, ini akan menjadi pembahasan yang menarik karena mungkin banyak orang Kristen di Indonesia ini yang mungkin belum notice tentang keberadaan MUKI. Nah, di sini sudah ada narasumber, yang ini ketua umumnya langsung kita wawancarain. Tapi terlebih dahulu kita berdoa dulu. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Hari ini kami berbincang dan akan berbicara tentang Majelis Umat Kristen Indonesia yang telah Tuhan tetapkan di sini sebagai bagian perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan dampak yang baik bagi Indonesia. Terpuji untuk nama Tuhan, kami akan memulai podcast kami di dalam Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang, Bapak Situa Jasarmen. Selamat siang. Selamat siang. Baik, Sobat Marsap Podcast, Bapak Ketua Umum kita ini, Ketua MUKI ini adalah Jemaat GKPS, yang adalah Sintua juga, pernah jadi perhanger 2 periode, pernah jadi Perutusan Sinode Bulan 4 periode, pernah menjadi Majelis Gereja yang sekarang Majelis Sinode 4 periode juga, dan dalam pemerintahan pernah ada DPRD Kota di Batam, dan kemudian DPD di Jakarta Pusat ya berarti ya, DPD itu pusat 2 periode. Nah, kita boleh tanya-tanya dulu gini, gimana? Mungkin Bapak Ketua bisa menjelaskan tentang profil diri dulu gitu. Baik, sebelum dijelaskan, kayaknya kurang pas kalau saya tidak tahu nama ini siapa ya. Oh, baik. Nama saya Pendeta Harus tak Rim kenal lagi. maka tak Rim sayang Supaya. katanya. Oke. Tak kenal makanya kenalan, ya. Iya. Gitu. Jadi Saya panggil siapa? saya panggilnya Pendeta Rim aja. Oh, gitu. Pendeta Rim. Kami dari Oke. podcast dan Pendeta GKPS. Siap. Gitu. Baik, jadi terima kasih ya pertanyaannya, dan saya merasa sukacita karena syutingnya diadakan di kantor pusat DPP. DPP MUKI di Gedung Lembaga Alkitab Indonesia Salemba. Dan di sini sudah beberapa kali diadakan syuting untuk hal-hal tentang MUKI juga. Dan khusus untuk Mas Apot, yang pertama kami ucapkan selamat ya terhadap Mas Apot ini, karena ini menjadi bagian daripada usaha anak-anak muda lah ya. Saya anggap walaupun sebagai pendeta, tapi saya anggap sebagai anak-anak muda, bagaimana supaya bisa kita berinteraksi tentang GKPS maupun tentang dunia secara umum. Nah, menyangkut tentang MUKI, ini MUKI bernama Majelis Umat Kristen Indonesia. Nah, MUKI ini sebetulnya sering dipelesetkan orang seperti MUI dianggapnya. Majelis Ulama Indonesia. Kita umat. Padahal ini umat, ini kan beda ini. Nah, jadi banyak yang melesetkan, ya sah-sah aja itu. Tetapi bagi kami adalah sebagai Majelis Umat Kristen Indonesia yang sekarang ini terdiri dari 31 provinsi. Wow, Dan ratusan DPD, kabupaten dan kota. Nah, dari 31 provinsi itu disebut sebagai ketua Dewan Perwakilan Wilayah untuk provinsi. Dan kabupaten kota disebut Dewan Perwakilan Daerah. Nah, kita selalu mau komunikasi dengan mereka, dan sebetulnya tujuan daripada MUKI ini yaitu ada beberapa hal. Yang pertama dari visi misi, dia bagaimana supaya menegakkan 4K. Jadi 4K itu adalah menegakkan kebenaran. Bagaimana kebenaran itu bisa dijalankan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat di Indonesia ini. Nah, kemudian yang kedua adalah keadilan. Nah, keadilan ini juga sering adil di atas tapi tidak adil di bawah. Dan ini bagaimana juga menegakkan itu. Tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu ya, kebenaran, keadilan. Dan yang ketiga, dan ini sangat penting, kesetaraan. Nah, jadi kesetaraan ini bagi kami tidak ada istilah ada masalah-masalah, di sini golongan besar, di sini golongan kecil, dan sama sekali nggak ada. Karena ini setara semuanya. Nah, oleh karena itu harapan kita, dan sekarang di Jakarta sudah hampir jadilah untuk diadakan juga Christian Center.
Oh, Nah, Christian Center. Christian Wah, ini hal Center baru nih. Jakarta sudah ada. Nah, untuk ini kita harapkan nanti mohon dukungan doa karena ini udah tinggal penunjukan tempat lokasinya. Oh, berarti untuk izin sudah ada. Izin, tinggal lokasinya udah ada itu nanti semua akan dibangun atas APBD daripada DKI itu sendiri. Nah, di beberapa daerah juga harus ada Christian Center. Itu dari sisi kesetaraan. Nah, contoh di wilayah-wilayah katakan Sumatera Utara. Nah, itu juga harus ada Christian Center dan ini dari perjuangan. Dan perjuangan ini bukan hanya perjuangan MUKI, tapi kebersamaan. Dari semua denominasi ya, denominasi. Ya, tidak hanya gereja ini saja, besar-besar aja ya. Sebab MUKI ini terdiri dari denominasi gereja, sehingga kita bisa menjadi berokumene di sini. Oh, ekumene. Nah, itu kira-kira. Satu perahu kita semua. Satu perahu. Tadi kesetaraan. Nah, yang keempat K-nya apa? Yang keempat, 3 K tadi itu tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada K yang terakhir ini. Kasih. Jadi berlandaskan kasih. Jadi kasih itu siapa? Kita udah tahu semua. Siapa juru selamat itu? Itu adalah kasih. Dan semua ini berlandaskan kasih itu tadi. Kasih. Itu kira-kira yang memeluk semua kata dia. Dari keadilan, baru kebenaran dan kesetaraan. Nah, baik, Pak Ketua. Jadi mungkin sobat-sobat Marsa Podcast belum tahu juga. Nah, MUKI ini sebenarnya di bawah naungan siapa nih? Apakah dia independen atau memang dari pemerintahan ada atau di bawah Bimas kah atau di bawah Kementerian Agama kah atau di mana? Jadi ini juga menjadi masalah bagi banyak orang dianggap kita ini sebagai organisasi agama. Oh, jadi padahal ini bukan organisasi agama. Tapi adalah ormas di bawah naungan Departemen Dalam Negeri. Oh, jadi bukan malah ya? Departemen agama sama sekali tidak. Tapi kita mengadakan komunikasi dengan Departemen Agama. Baik. Nah, salah satu perjuangan kita terutama kepada Menteri Kementerian P dan K ada satu hal dan ini menjadi perjuangan umat juga, umat Kristen. Apa itu? Sedang kita godok bagaimana supaya ada yang salah di ajaran pendidikan SMP maupun SMA tentang agama, katanya di sana disebutkan bahwa Kristen itu masuk ke Indonesia oleh karena penjajahan. Itu salah. Dan kita sudah buktikan secara ilmiah. Sejarahnya juga sebenarnya. Sejarahnya. Bukan dari penjajahan, sama sekali tidak. Banyak yang mikir karena Belanda yang jajah, Belanda yang bawa. Itu dibuat di apa? Di mana? Di sejarah. Di pelajaran anak SMP. Nah, ini kita harapkan, mari kita bersatu, bagaimana supaya merubah ini. Dan kita udah ajukan surat ke Menteri P dan K, karena ini atas nama Menteri dan Pak di halaman sekian, di urutan sekian, ini harus kita rubah. Bahwasanya Kristen itu karena penginjilan, bukan karena penjajahan. Itu kira-kira apa? Baik, nah ini jadi MUKI berarti di bawah Departemen Dalam Negeri, kan? Nah kemudian apa aja nih mungkin Pak Ketua yang paling jelasnya yang dilakukan oleh MUKI mungkin dalam lingkup negara kita ini gitu? Jadi kita juga sudah kerjasama dengan beberapa universitas, termasuk seperti dengan Universitas Satya Wacana. Satya Wacana Salatiga. Salatiga, saya tanda tangan langsung kontraknya di Salatiga waktu itu. Siapa yang bersedia untuk masuk S2 Fakultas Hukum melalui ini sudah ada jalurnya untuk itu. Jadi artinya main seperti online dan sebagainya, ini silahkan masukkan di sana. Itu salah satu. Kemudian kerjasama juga dengan beberapa katakanlah kementerian. Baik. Nah, belum lama ini juga dengan Bappenas kita diterima oleh Pak Andi Wijayanto. Bagaimana kita kerjasama dengan mereka, bagaimana supaya kadang-kadang orang Kristen, mohon maaf, bahwasanya Kristen hanya Kristen tok saja. Padahal tidak ada Kristen, harusnya Kristen itu dia nasionalis. Jadi Kristen yang nasionalis, bukan Kristen tok. Bukan eksklusif ya. Bukan eksklusif Kristen. Jadi kalau Kristen nasionalis, bagaimana caranya? Kita sudah mempunyai apa yang dinamakan IPKRC. Yaitu Institut Pendidikan Politik Ragi Carita. Dan disinilah yang kita bahas bagaimana. Dan ini udah ada beberapa angkatan untuk masuk di sini untuk membahas tentang bahwasanya Kristen itu bagaimana supaya kita mencintai Indonesia secara murni. Sehingga ada yang namakan intoleransi dan lain sebagainya. Ini harus kita tolerir dengan adanya itu. Seandainya ada di antara GKPS yang bersedia untuk masuk menjadi menjadi ikutan di dalam, siap untuk didaftarkan
dalam hal ini karena ini terdiri dari beberapa hal. Jadi itu tujuannya adalah untuk kaderisasi. Betul, Nah, kaderisasi. jadi kaderisasi itu artinya anak-anak muda sekarang ini jangan hanya sebatas masuk nanti caleg, tapi nggak ngerti apa yang dinamakan di dalam itu. Bagaimana dia belajar tentang berpidato, bagaimana dia belajar tentang analisa, tentang politik, dan sebagainya. Ini kita dengan tokoh-tokoh yang ada, termasuk dari Dewan Pakar. Yang sudah ahlinya di bidang ahlinya. Nah, itu kira-kira apanya. Sehingga apa? Sehingga kaderisasi ini betul-betul kita jalankan dengan baik. Berarti progresnya sudah mulai begitu? Sudah berapa kali itu. Nah, sobat-sobat Masa Podcast, jadi ini mungkin penting juga untuk teman-teman yang anak-anak muda. Banyak sekali yang menganggap bahwasanya politik itu kotor, politik itu. Sebenarnya kalau kita tahu pengertian politik itu justru malah bagus untuk kepentingan semua masyarakat. Cuman mungkin yang salahnya adalah politikingnya, permainan politiknya, orang-orang yang bermain di dalam. Nah, mungkin seperti dijelaskan tadi bahwasanya MUKI punya visi ke depan untuk mengangkat dan mengkaderisasi. Tadi ada Institut Politik Ragi Carita yang menurut saya itu bisa membantu anak-anak muda mungkin ya, atau mungkin yang mungkin usia-usia belia yang udah menikah mungkin 40-an ke atas dan tertarik bahwasanya kita Kristen, kita harus berdampak di negara ini karena kita berada di negara ini juga ya karena atas petunjuk Tuhan. Betul Pak Ketua ya. Nah, ada tadi hal yang menarik mungkin yang perlu kita bahas tentang ini mungkin hal baru, sobat-sobat. Kristen Center. Nah, gitu kan. Ya. Nah, ini kira-kira setelah dibangun apa-apa aja nanti yang akan berdiri di sana, Pak Ketua. Jadi mungkin siapa tahu mungkin ada yang tertarik juga untuk bisa menjadi bagian dari situ atau dia hanya seperti sebuah wadah, sebuah tempat untuk kegiatan-kegiatan orang-orang Kristen seluruh Indonesia atau gimana? Baik. Kristen Center. Jadi Kristen Center ini sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah. Baik, APBD apa APBD. daerah? Jadi kalau misalnya ada kota-kota yang lain juga, kita harapkan bagaimana supaya kesetaraan itu ada. Nah, apa itu Christian Center? Tentu kita bertanya, apa itu Muslim Center? Oke, ya itu paling sering. Kira-kira gitu ya. Besar-besar juga. Jadi artinya apa? Ini tempat kerja atau tempat wadah daripada umat Kristen. Jadi tidak hanya sebatas satu denominasi atau semuanya. Bahkan kami nanti telah membuat program seperti ini. Semua, katakanlah untuk sinode-sinode yang ada, 7 atau 8 sinode, ini nanti ada kantornya kita buat di sana. Kantor sinode ini, PGIW, dan sebagainya, semua ada di sana. Nah, tetapi dengan catatan bahwa ini semua adalah miliknya pemerintah. Dan pemerintah lah yang mengadakan di sana. Dan kemudian kita juga akan persiapkan di sana ada semacam aula lah ya. Nah, jadi aula ini dipergunakan untuk anak-anak muda, bagaimana untuk kepentingan seperti katakanlah rapat-rapat, seminar-seminar dan sebagainya. Jadi dibuat di sana. Atau mungkin nanti bisa ada pespora-pesporawi juga mungkin bisa dari situ ya. Pespora jadi semua untuk kepentingan umat lah ceritanya. Sehingga dengan mudah-mudahan dengan perjuangan ini bisa kita satu. Terus terang saja kita agak sedih rasanya karena persatuan atau okumene di umat Kristen itu sama sekali kurang. Kenapa kurang? Ya terus terang saja semua egonya mengegokan sinodenya masing-masing. Wah, saya lebih pintar daripada si Anu dan sebagainya. Dan di sini kita satukan. Di sini ada Advent, ada Ortodoks, semua lengkap di sini. Kira-kira gitu. Nah, ternyata banyak hal sobat-sobat Marsa Podcast yang sebenarnya kita tim Marsa Podcast juga masih baru tahu tentang hal ini gitu kan, tentang Kristen Center tadi dan kemudian bagaimana peran MUKI. Nah, sampai saat ini Pak Ketua, kalau misalnya kita pikir-pikir di Majelis Umat Kristen Indonesia sendiri ini sudah sejauh mana? Banyak nggak sih sekarang ini anak-anak muda yang sedang terlibat gitu? Ya. Di luar dari IPRG tadi yang sudah dibuat di IPRG. Ya. Jadi di sini agak katakanlah kalau udah bicara mengenai anak muda agak miris kita melihatnya seperti yang dibilang tadi tentang politik. Padahal ini ormas Kristen yang bukan menyangkut politik praktis. Tapi bagaimana kita supaya mengetahui apa sih politik itu sebenarnya. Belajar mengedukasi sebenarnya. Politik kata kotor sebetulnya tidak. Bahkan seorang tokoh umat Kristen waktu itu mengatakan
politik itu adalah suci. Politiknya Berpolitik. suci. Bagaimana supaya kita bisa menyampaikan katakanlah hak kita, menang kita untuk diperjuangkan di dataran wilayah yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan lain sebagainya. Iya. Nah, Jadi ketika orang-orang Kristen bisa berdampak di pemerintahan dan betul, tadi bilang kasih itu, ya kita mengharapkan pemerintahan yang lebih baik lagi kan begitu Pak Ketua ya. betul. Jadi itu tujuan utamanya. Nah, oh ya tadi lupa Sobat Masak Podcast. Nah, Pak Ketua ini MUKI berdiri dari tahun berapa Pak Ketua? Baik. Jadi Ya, MUKI sejarahnya ini, lupa tadi kita di baik, awal ya. MUKI ini sebetulnya berdiri dimulai dari DKI. Oh, dari DKI duluan sebelum ke Jadi 31 pada tahun provinsi. 2005, berdirilah di DKI. Nah, ini didirikan oleh seluruh sinode yang ada di DKI pada waktu itu. Nah, jadi semua sinode masuk ke dalam dan ada tantangan bukti-buktinya ada lengkap semua di situ. Nah, kemudian berproses ternyata dibutuhkan untuk nasional. Makanya dibentuklah secara nasional MUKI ini sendiri gitu. Oh, 2005 Gitu. berarti sudah 18 tahun Ya. teman-temannya di tahun ini ya. Ya. Nah, kalau MUKI yang paling muda di daerah mana Pak Ketua? Yang masih terbaru ini. MUKI yang paling muda ada berapa tempat? Nah, saya mau katakan Provinsi seperti di provinsi Sumatera Selatan. Oh, Sumatera bagian Ini selatan. memang masih muda ini di Palembang sana. Palembang ya, Palembang. Tetapi yang paling bergerak Cepat ini cepat itu Jawa Barat. Jawa Barat malah ya, padahal Jawa Barat daerah yang itu ketika saya melantik di sana untuk pertama kali, justru gedung alun-alun itu yang dimiliki oleh pemerintah daerah Jawa Barat baru MUKI yang mempergunakan. Nah, sejak saat itu baru organisasi Kristen yang lain, Pesparawi dan lain sebagainya dimanfaatkan di sana. Berarti antusiasmenya juga di Jawa Barat sangat luar biasa. Wah, luar biasa. Bahkan mereka juga sudah ada kerjasama dengan dengan pemerintah daerah setempat, sehingga apa yang mereka kerjakan itu didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah setempat. Oke, baik. Nah, kalau terkait ini kan di bawah Depdagri ya Pak Ketua ya. Nah, dalam hal pemilihan kepengurusannya itu sistemnya bagaimana? Ya, sistem kepengurusan sekali 5 tahun. Oke, jadi artinya dibuat Munas. Ada Munas. Jadi ada Munas, kumpullah seluruh daerah, kemudian di sana memutuskan apa program kerja selama 5 tahun, kemudian pemilihan ketum. Ketum itu dipilih cuma 1 orang, dan kemudian ketum inilah nanti yang mencari kandidat kepengurusannya yang lain. Nah, dan saya sekarang sudah 2 periode di sini. Oke, 2 periode. Sampai tahun? Sampai tahun 2021. Sampai tahun 2026. 2026. Oke. Nah, jadi ini penting juga ya teman-teman ya, bahwa saya tadi kita belajar politik itu bukan hal yang negatif ya. Jadi belajar juga politik itu artinya untuk kepentingan orang banyak sebenarnya gitu ya. Jadi MUKI ini ada supaya tadi udah dikatakan ada tempat, ada media untuk teman-teman. Jadi buat yang anak-anak muda ya jangan hanya heboh dengan tiba-tiba nanti pengen jadi anggota dewan tapi nggak tahu strukturnya, nggak tahu apa yang harus dilakukan, akhirnya ya banyak yang bermain kotor gitu ya Pak Ketua ya. Jadi ini ada instansi tadi yang membantu kita untuk hal itu. Nah, bagaimana Pak Ketua untuk syarat? Nah, ini biar anak-anak muda juga tahu, mungkin ada orang-orang tua yang pengen tertarik ke sini. Bagaimana, apa sih syaratnya untuk bisa menjadi anggota kah? Atau dia sistemnya bagaimana supaya bisa terlibat dalam MUKI ini? Sebetulnya sederhana. Kita juga sudah punya aplikasi. Jadi kalau ada aplikasi ketik MUKI dan sudah muncul itu aplikasi, dan silahkan untuk daftar anggota di sana. Ya, di Play Store ya teman-teman ya, untuk Android ya. Di Play Sederhana Store saja. Nah, segala kegiatan kita sudah kita masukkan di sana, menyangkut tentang apa itu MUKI tadi. Profilnya, baru kegiatannya, semua, termasuk ADRT ada di dalam. ADRT, wah, dan berarti sudah jelas sekali. semua udah lengkap lah. Ya, jadi nggak ragu lagi teman-teman, apalagi udah di bawah Departemen Dalam Negeri kan gitu kan. Nah, untuk sosial media juga ada ya, dari di Instagram juga ada, betul. Di Facebook ada juga nggak? Lengkap nah, semua. Facebook semua lengkap. Nah, jadi buat lebih tahu teman-teman bisa langsung datang. Kalau mau datang mungkin bisa juga datang ke sini, ada silakan, juga, gitu kan. Nah, selanjutnya Pak Ketua, jadi itu sudah akhirnya udah hampir banyak yang kita bahas ya tentang MUKI itu sendiri gitu kan. Nah, tadi di bawah pemerintahan dan ini legal teman-teman dan ini resmi.
gitu ya. Tapi ini bukan tandingannya MUI gitu ya. Jadi nggak ada istilah nanti di kesannya kayak dibawa kayak oh ini tadi tandingannya MUI, bukan. Tapi tadi udah dijelaskan tentang visi misinya, apa yang diharapkan ke depannya supaya MUKI ini bergerak karena udah 18 tahun, berarti itu bukan umur yang muda, tapi itu udah umur yang cukup dan banyak sekali dalam 18 tahun mungkin yang sudah dilakukan MUKI. Baik, Sobat Masa Podcast, tadi sudah banyak kali kita bicara tentang ada 4K tadi, kebenaran, keadilan, kesetaraan, berdasarkan kasih. Nah, jadi sudah tahu ya, jadi teman-teman yang punya handphone Android, mungkin untuk App Store belum ada ya, tapi di Play Store sudah ada, bisa langsung daftar, dan kalau mau tahu semua sudah lengkap di sana, ada RT-nya ada, kegiatannya ada, kepengurusannya ada, dan profilnya semua lengkap di sana. Jadi tinggal download dan gampang sekali. Sosial medianya juga ada, kalau misalnya mau cari tahu dari Facebook ada, di Instagram ada. Nah, jadi sekarang ini kita dengan Pak Ketua ini, jadi Pak Ketua ini secara pengalaman-pengalaman dalam baik bergereja kah itu, baik dalam hal perpolitikan kah itu, kita mungkin sudah pada mengenal. Nah, mungkin ada harapan gitu Pak Ketua. Jadi mungkin yang Pak Ketua lihat tentang, tadi mungkin bisa dijelaskan lagi ulang, tentang anak-anak muda Kristen sekarang itu gimana melihat politik, dan harapannya kepada anak-anak muda Kristen yang mungkin di luar sana yang sebenarnya punya kemampuan, punya kreativitas dalam hal berpolitik lah gitu ya, bukan hanya sekedar pintar public speaking aja. Kadang kan orang kan menganggap dia jago politik, oh pintar dia ngomong gitu kan, jago politik. Nah, gimana dari Pak Ketua coba? Ya, jadi tadi saya sudah utarakan menyangkut dengan pemuda, karena ada di MUKI 12 departemen. Oke, Salah satu departemennya adalah Departemen Pemuda dan Ekonomi Kreatif. Nah, jadi Departemen Pemuda dan Ekonomi Kreatif ini kenapa digabung dengan ekonomi kreatif? Karena saat sekarang inilah kreasi dari anak-anak muda itu sangat luar biasa. Nah, ini kita tampung. Jadi contoh, katakanlah bagaimana supaya anak muda bisa berkreasi, kita bisa masukkan di sini. Nah, cuma yang menjadi masalah sekarang adalah kemauan daripada anak-anak muda itu untuk masuk aktif dalam katakanlah organisasi massa atau dunia politik dan lain sebagainya sangat kurang. Kenapa kurang? Tentu ada beberapa hal. Nah, bisa saja karena seperti yang dikatakan tadi, politik itu kotor. Nah, ini yang perlu bagaimana supaya ini bisa dibasmi habis-habisan agar mereka itu menyatakan bahwa politik itu adalah suci. Nah, kenapa itu suci? Ya, contoh, seandainya kita mau memperjuangkan katakanlah kepentingan masyarakat. Nah, kalau secara pengusaha saya hanya bisa katakanlah bisa memberikan uang, katakanlah bantuan kepada masyarakat itu, ya hanya sekian 100 contohnya. Tapi ketika saya jadi salah satu anggota atau wakil di Dewan, ini kita bisa memperjuangkan bisa sampai 1.000, bisa sampai 2.000. Bisa masuk ke regulasinya, dan sistemnya ya. Sehingga dengan demikian, ini yang menjadi penting. Nah, oleh karena itu, yang kedua, bagaimana supaya muda-muda ini juga, jika masuk di dalam, janganlah kita terlibat dalam politik-politik yang kotor. Yang dimaksud dengan politik kotor itu tentu bagaimana kita bisa mendapatkan dana dari pemerintah, tapi dengan yang benar, tidak dengan cara-cara yang kotor. Nah, kemudian berikutnya, anak-anak muda kita harapkan juga khususnya kepada GKPS, bagaimana supaya jangan hanya jago kandang. Karena kalau jago kandang saja, saya udah bilang berapa kali, ayo kita harus bisa keluar dari kandang. Jadi kalau misalnya ada yang dari Himapsi, ada yang dari pemuda GKPS dan sebagainya, sesudah terjun di sana, mari kita terjun juga di luar. Nah, dengan kondisi seperti itu, kita bisa bekerja sama dengan anak-anak muda yang lain. Nah, oleh karena itulah, kita harus bisa ciptakan bagaimana supaya kreasi daripada anak muda itu muncul. Apalagi dengan cara digitalisasi sekarang ini, anak muda yang patut contoh. Yang paling kreatif, ide-idenya biasanya brilian banget itu. Gitu. Bahkan bisa untuk kepentingan bisnis. Nah, itu sangat luar biasa itu. Seperti podcast ini juga saya kira apabila banyak penonton, targetnya sudah terpenuhi, saya kira udah bisa juga menjadi bagian daripada profitnya. Betul. Itu kira-kira. Jadi betul sekali Pak Ketua. Jadi anak-anak muda sekarang dengan dari TikTok bisa menghasilkan, dari Instagram bisa menghasilkan, dari YouTube. Bahkan
mereka tanpa harus punya ijazah bisa Betul. memberi terkenal di mana-mana Terkenal gitu di kan. mana-mana. Apalagi kalau misalnya masuk dalam wadah kan gitu. Andai kan di Hmm. dalam wadah MUKI bisa memberikan menginfluence, nah itu bahasanya mungkin menginfluence banyak orang Ya. sebagai public figure, nah itu akan lebih menjadi berkat lagi. Mungkin itu ya Pak Ketua ya. Amin, Jadi amin. MUKI ini juga tujuannya selama 18 tahun pengen menjadi berkat di negara ini, terkhusus kepada semua gereja-gereja yang ada di Indonesia. Ya. Bahkan sudah di 31 provinsi. Semoga nanti akan tambah di semua provinsi, Betul. karena di Papua provinsi baru masih banyak ya Pak Ketua ya. Masih banyak Itu mungkin sekali. jadi program lanjutan dari Pak Ketua kita. Jadi terima kasih untuk sobat-sobat Marsasa Podcast. Jadi kita sangat bersyukur hari ini diterima dengan baik oleh Bapak Ketua Umumnya langsung dari Ketua Majelis Umat Kristen Indonesia, dan kita akan terus ikut berpartisipasi di sini dan semoga bisa memberikan pengaruh kepada teman-teman. Belajar politik itu tidak semengerikan itu, belajar politik itu asik dan tidak politik praktis ya, tapi yang jelas kita bertujuan untuk bagaimana kesejahteraan masyarakat, bagaimana bisa memberikan dampak yang positif kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Dan jangan hanya berdiam di gereja Anda saja, ya Pak Ketua ya, tadi pesan Jago Pak Ketua, jangan jago kandang aja, tapi kita harus bisa mengeksplor dan juga mengupgrade diri kita, harus bisa ya secara nasional lah tadi dikatakan, menjadi Kristen yang nasionalis gitu ya. Jadi berdampak bagi negara dan juga bisa memberikan efek yang baik kepada anak-anak muda, bahkan seluruh umat Kristen yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih Baik, Pak Ketua terima kasih. untuk waktu dan kesempatannya. Siap. Dan juga tempatnya dan untuk informasi-informasinya nanti akan ada di bawah sini teman-teman, untuk Instagramnya dan juga aplikasinya di Android. Dan selamat mengikuti dan mari coba aktif di dalam terlibat di dalam MUKI begitu ya. Baik, terima kasih Pak Terima Ketua. kasih. Ya, sampai ketemu sobat-sobat Marsasa Podcast. Dan sebelum kita mengakhiri, saya akan bawakan di dalam doa. Kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk perjumpaan yang telah Tuhan tetapkan di siang hari ini bersama dengan Bapak Ketua Majelis Umat Kristen Indonesia yang telah berbagi pengalaman dan juga pelayanan yang telah dilakukan oleh MUKI selama 18 tahun dan apa visi misi yang telah mereka lakukan. Mungkin masih banyak orang-orang muda secara khusus di luar sana yang belum tertarik, karena Tuhan kami belajar bahwasanya Tuhan menghadirkan orang-orang Kristen di tengah negara ini supaya berdampak tidak hanya ke dalam saja, tapi berdampak bagi negara ini Tuhan. Biarlah kiranya Bapak kami bisa menjadi garam dan terang dunia melalui berbagai organisasi, secara khusus melalui MUKI dan juga gereja-gereja yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang telah Tuhan berikan bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, sampai ketemu kembali Sobat Marsasa Podcast. Dadah.